Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Julianti dengan NPM 2301081037. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama ada e-administration, tax amnesty, ekonomi digital, dan UHPP 2021. Slide pertama ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Slide selanjutnya ada pendahuluan. Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Seiring perkembangan ekonomi dan teknologi, sistem perpajakan Indonesia mengalami berbagai dinamika dan reformasi, mulai dari digitalisasi, program pengampunan pajak, pengenaan pajak ekonomi digital, hingga harmonisasi aturan perpajakan melalui Undang HPP 2021. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pajak juga menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya keadilan sosial serta kemandirian. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama ada peran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Yang kedua ada tantangan pajak di Indonesia. Tax ratio masih rendah dibanding negara lain. Tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Perubahan pola ekonomi akibat globalisasi dan digitalisasi. Ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia melakukan berbagai reformasi pajak. Ada 4. Yang pertama itu kebutuhan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, adanya ketidakpatuhan pajak. Artinya masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau menyembunyikan aset. Yang ketiga, ada perubahan pola ekonomi. Artinya dari ekonomi konvensional ke digital yang memunculkan tantangan baru. Yang keempat, ada kebutuhan harmonisasi regulasi. Artinya agar aturan pajak Indonesia sejalan dengan praktik internasional dan lebih adil bagi masyarakat. Slide selanjutnya ada e-administration tahun 2000 sampai 2010. Pada awal tahun 2000-an, sistem administrasi pajak Indonesia masih manual. Wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT, hingga melakukan pembayaran. Hal ini menyulitkan, terutama di era modern yang menuntut kecepatan dan efisiensi. Pada tahun 2001, ada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika. Pemerintah memperkenalkan e-administration, yaitu program ini meliputi e-filing, e-registration, dan e-billing. Dengan sistem ini, wajib pajak bisa melapor dan membayar pajak secara online. Transformasi digital ini menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya administrasi. Yang kedua, ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Yang pertama di tahun 1984 sampai 1985, amnesti pertama Kepres nomor 26 tahun 1984. Melalui Kepres nomor 26, pemerintah memberi kesempatan wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum tercatat. Pemerintah memberi kesempatan wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum tercatat. Namun hasilnya minim, hanya menyumbang sekitar 1% penerimaan pajak. Yang kedua, di tahun 2008 sampai 2009 yaitu ada sunset policy. Hasilnya sekitar 7,46 triliun. Tambahan 5,6 juta wajib pajak baru. Pada saat itu muncul kebijakan sunset polisi.
yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang bersedia melaporkan hartanya. Program ini berhasil menambah jutaan wajib pajak baru dan penerimaan lebih dari 7 triliun. Selanjutnya di tahun 2016 sampai 2017 ada tax amnesty modern, yaitu deklarasi aset sekitar 4,8 triliun dan repatriasi sebesar 1,47 triliun. Pada tahun 2016 sampai 2017 ini, saat pemerintah melaksanakan program tax amnesty yang modern, hasilnya luar biasa. Dengan deklarasi harta lebih dari 4,800 triliun dan repatriasi dana sekitar 147 triliun. Slide selanjutnya ada ekonomi digital dan pajak internasional. Pada bulan Juli 2020 dikenakan PPN 10% atas barang atau jasa digital dari luar negeri, seperti contohnya Google, Netflix, dan Amazon. Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan Indonesia semakin adaptif terhadap era globalisasi. Di bulan Desember 2020, ada e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Steam, dan lain-lain ditunjuk sebagai pemungut PPN digital. 2025 retensi 0,5% omset UKM oleh platform e-commerce. Selanjutnya ada UU Harmoni Peraturan Perpajakan atau HPP tahun 2021. Disahkan 29 Oktober 2021 sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Beberapa poin penting dari UU ini yaitu integrasi NIK menjadi NPWP sehingga lebih mudah dalam administrasi wajib pajak. Selanjutnya ada tarif PPh badan ditetapkan 22%. Perubahan tarif PPh orang pribadi dengan penambahan lapisan baru. Selanjutnya kenaikan PPN sebesar 11% pada 1 April 2022 dan akan naik lagi menjadi 12% paling lambat Januari 2025. Selanjutnya ada program pengungkapan sukarela atau PPS pada bulan Januari sampai Juni. Program ini pengungkapan sukarela atau PPS bagi wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Selanjutnya ada pajak karbon sebesar 30 per kilo mulai 1 April 2022. Undang-undang ini dianggap sebagai reformasi perpajakan terbesar dalam 20 tahun terakhir. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Tahun 2000 sampai 2010 ada e-administration awal digitalisasi pajak. Tahun 1984, 2008, 2016 sampai 2017 ada tax amnesty hasil bervariasi. Tahun 2020 sampai 2025 fokus pajak ekonomi digital dan internasional. Tahun 2021 sampai 2022 ada UU HPP atau reformasi pajak terbesar dalam 20 tahun. Reformasi pajak terus berlanjut untuk memperkuat penerimaan negara. Dari pembahasan tadi kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Perpajakan Indonesia terus berkembang mengikuti zaman. Digitalisasi melalui e-administration menjadi fondasi penting sejak tahun 2000-an. Program tax amnesty memberikan peluang bagi wajib pajak untuk lebih patuh meski hasilnya bervariasi di tiap periode. Ekonomi digital dan globalisasi mendorong pemerintah untuk membuat aturan pajak internasional. Dan UU HPP 2021 menjadi langkah besar untuk menyederhanakan, memperkuat, dan menyesuaikan perpajakan dengan kebutuhan modern. Dapat disimpulkan bahwa pajak bukan hanya kewajiban warga negara, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Dengan membayar pajak secara sadar dan tepat, kita telah ikut serta menciptakan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan diadakannya membayar pajak, agar warga negara sadar akan pentingnya membayar pajak. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi